Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan sejarah singkat tentang Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dira Jaguru Jayasinghawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jayasinghawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tempatnya di daerah Salankayana. Raja Jayasinghawarman mengungsi ke Nusantara karena di daerahnya diserang dan ditaklukkan kerajaan Magadha. Saat tiba di Jawa Barat, Raja Jayasinghawarman meminta izin kepada Raja Dewawarman, Raja Kerajaan Salangkanegara yang berkuasa pada masa itu, untuk membuka pemukiman baru. Setelah mendapatkan persetujuan, Raja Jayasinghawarman pun membangun Kerajaan Tarumanegara. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Nagara. Nagara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum yang membelah Jawa Barat. Disesuaikan dengan letak Kerajaan Tarumanegara yang berada di tepi Sungai Citarum. Dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara disebutkan bahwa kerajaan menjadi kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, kedua terbesar di Indonesia. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Tarumanegara terbilang maju. Hal ini terlihat dari daerah kekuasaannya yang sangat luas. Daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini pernah tercatat dalam berita dari Kerajaan Tiongkok. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528, 538, dan 66 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya mengenai Kerajaan Tarumanegara datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanegara adalah Hindu. Raja Jayasinghawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Setelah itu, tahta kerajaan digantikan oleh putra Raja Jayasinghawarman, yaitu Darmawarman. Raja Darmawarman memerintah pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Sayangnya, tidak ada banyak catatan mengenai raja kedua Kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang menceritakan mengenai kisah-kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Puncak kejayaan. Nama raja dari Kerajaan Tarumanegara lainnya yang tercatat dalam naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah Kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman, Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarya Surya Mahapura Sajagatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara, tertulis kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa pemerintahan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Seperti pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Sungai Sarasah atau Sungai Manukrawa atau sekarang lebih dikenal dengan Sungai Cimanuk. Ia juga memperbaiki alur Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga
yang sebelumnya pernah dilakukan oleh raja di Raja Guru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Sungai Gomati dan Sungai Chandrabaga sendiri, menurut para ahli, dikenal sebagai Sungai Bekasi sekarang, terakhir pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi. Ia juga memerintahkan untuk memperdalam Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Ternyata perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif. Di antaranya, keberadaan sungai-sungai ini dapat memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Perlu diketahui, sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bisa membangkitkan perekonomian, pertanian, dan perdagangan pada saat itu. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara dan dibuktikan dari benda-benda peninggalannya. Sejumlah peninggalan Kerajaan Tarumanegara seperti prasasti masih dilindungi dan dapat disaksikan sampai saat ini. Berikut prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara dan sejarah singkatnya. 1. Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea ditemukan di tepi Sungai Ciaruten, dekat muara Sungai Cisande, Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri atas 4 baris, disusun ke dalam bentuk sloka dengan mentrum anustub. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tersebut. Tempat ditemukannya prasasti tersebut. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan dan eksistensi penguasa sekaligus penghormatan sebagai dewa. Hal ini berarti menegaskan kedudukan Purnawarman yang dilibatkan oleh Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai manusia sekaligus pelindung rakyat. 2. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangkak ditemukan di Bukit Koleangkak di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa, serta terdapat gambar telapak kaki yang berisikan pujian terhadap pemerintah Raja Mulawarman. 3. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. 4. Prasasti Muara Cianten. Peninggalan prasasti Kerajaan Tarumanegara selanjutnya ialah Prasasti Muara Cianten. Ditemukan di Bogor, tertulis dalam aksara ikal yang dapat dibaca. Di samping tulisan tersebut, lukisan telapak kaki. 5. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Lewi Iliang, juga tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. 6. Prasasti Cidang Hiang. Prasasti Cidang Hiang atau Prasasti Lebak ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidang Hiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947 dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti tersebut mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. 7. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang melingkar dan isinya paling panjang dibandingkan prasasti Tarumanegara yang lain, sehingga ada beberapa hal yang dapat diketahui dari prasasti tersebut. Pasca kepemimpinan Raja Purnawarman, setelah Raja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 sampai 455 Masehi. Raja Wisnuwarman kemudian digantikan anak beliau yang bernama Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Setelah Raja Indrawarman turun tahta,
Raja Candrawarman menggantikannya pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Raja Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Sepeninggal Raja Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Raja Kertawarman tahun 561 sampai 628 Masehi, Raja Sudawarman tahun 628 sampai 639 Masehi, Raja Hariwangsawarman tahun 639 sampai 640 Masehi, Raja Nagajayawarman tahun 640 sampai 666 Masehi, hingga raja terakhirnya adalah Raja Linggawarman yang berkuasa dari tahun 666 sampai 669 Masehi.